katanya di PT Kapal Api. Waktu itu sempat tanda tangan di atas materai. Saya lakukan 1 juta, uang saya berikan, kemudian saya pulang dijanjikan tunggu dulu, nanti pas dikabarkan lagi. Pertemuan kedua katanya dia minta 300.000 lagi buat beli seragam katanya di PT. Terus saya kirimkan melalui ATM ibu saya 300, katanya sudah diterima. Kemudian setelah itu tidak ada kabar lagi, Pak. Katanya gimana pekerjaannya, saya tanya begitu di WA. Dia tidak membalas, dia membalas cuma seperlunya gitu, Pak. Setelah itu udah saya biarkan, kemudian waktu terus berjalan saya kembali hubungi dia, ternyata nomornya tidak aktif. Kemudian saya minta ke teman saya, diberikan WA-nya, tapi dia tidak mengabarkan saya. Ternyata sudah ganti nomor. Terus saya WA lagi, tetap dibilang begitu. Katanya ya nanti gitu. Terus ini kita medis tentang tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP. TKP di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kejadian pada tanggal 30 Desember. Kira-kira pukul 2.30 di pinggir jalan Desa Cemandi, kemudian baru dilaporkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari karena sebelumnya korban sempat dirawat kemudian meninggal dunia. Jadi korban saudara AC, laki-laki 25 tahun, alamat di Juru Gamping, Kecamatan Krian. Tersangka pelaku adalah saudara DD, saudara BM, saudara W, dan saudara R alias P. Ini masih DPO, belum tertangkap. Jadi pelaku ada 4, 3 sudah tertangkap. Untuk kronologisnya sendiri bahwasanya saudara DB ini merasa ditipu oleh saudara AC kaitan dengan masalah pekerjaan. Tadinya sudah menyetorkan uang 1 juta ke korban untuk menjadi pegawai di kapal api. Kemudian bertemu lagi, ditambahkan uang 300.000 untuk alasannya untuk membeli seragam, dan oleh pelaku saudara DB ini dipenuhi juga. Tetapi setelah ditunggu lama, ternyata tidak segera terrealisasikan, dan setelah itu pelaku beserta 3 orang temannya yang lain, pelaku saudara DG dan 3 temannya saudara BM, W, dan R, merencanakan untuk bertemu dengan korban. Sebelumnya mereka sudah kondisi meminum minuman keras terlebih dahulu. Kemudian setelah bertemu, karena tidak ada kejelasan dari saudara Aceh mengenai masalah pekerjaan tersebut, kemudian timbul penganiayaan yang dilakukan oleh mereka berempat terhadap korban. Setelah itu korban jatuh tersungkur setelah dianiaya oleh mereka berempat, kemudian mereka melarikan diri berpencar sendiri-sendiri. Pelaku pertama saudara DB tertangkap di daerah Pasuruan, kemudian saudara BM alias S ini tertangkap pada tanggal 19 Januari di Gianyar, Provinsi Bali. Kemudian saudara W tertangkap juga di tanggal 19 Januari di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bali. Sementara satu pelaku saudara R alias B ini masih belum tertangkap dan sudah kita terbitkan surat untuk DPO. Kemudian untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, ancaman hukumannya 12 tahun, junto pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kaitan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada saudara R alias B, ini DPO kasus tersebut yang belum tertangkap ataupun belum menyerahkan diri, untuk supaya segera menyerahkan diri. Ya, siapa berbuat harus berani bertanggung jawab. Oke, terima kasih.
Mungkin ada ini dari rekan-rekan, silakan. Ada pukulan tangan kosong, tetapi kemudian setelah korban jatuh, ini juga masih ada tendangan dari para pelaku yang lain. Hubungan antara pelaku dengan korban ini apakah ada hubungan saudara atau gimana? Ada hubungan saudara tapi saudara jauh. Tapi setelah kejadian ini namanya tidak menepati janji, tetap emosi untuk kemudian melakukan penganiayaan tersebut.